Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses usaha. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isnaini dari channel Raja Murah Motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang cara buka usaha cuci motor. Di video ini rekan-rekan bisa lihat salah satu tempat mitra kami yang membeli paket peralatan cuci motor dan baru saja selesai kami pasang dan kami berikan bimbingan pengoperasian. Nama mitranya adalah Pak Suharja yang beralamat di Desa Cijerak, RT 3 RW 1, Kecamatan Cijerak, Kabupaten Karawang. Seperti kita ketahui bahwa saat ini jumlah sepeda motor sudah sangat banyak dan akan terus bertambah karena pabriknya terus berproduksi. Tentunya hal ini memunculkan banyak sekali peluang usaha. Salah satunya adalah usaha cuci motor. Banyak orang yang punya motor tapi tidak sempat untuk mencucinya secara rutin dan mereka cenderung mencari tempat cuci motor. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk usaha cuci motor, berikut saya sampaikan langkah-langkah untuk membuka usaha cuci motor. Yaitu, langkah pertama, menyiapkan tempat. Tempat yang bagus adalah di pinggir jalan dan di dekat keramaian, misalnya dekat perumahan atau pasar atau pabrik dan lain-lain. Di mana di daerah tersebut banyak populasi motornya. Ukuran tempat itu minimal 3 x 4 meter. Tempat cuci motor mempunyai 4 area, yaitu area parkir motor sebelum dicuci, area pencucian, area pengeringan, area tunggu dan kasir. Area tunggu dibuat nyaman, ada wifi, bisa untuk juga mini cafe yang berjualan makanan dan minuman ringan, sehingga tujuannya adalah agar konsumen bisa menunggu dengan nyaman dan kebutuhannya bisa terpenuhi. Langkah kedua adalah menyiapkan peralatan dan bahan kerja. Peralatan utama yang dibutuhkan usaha cuci motor adalah hidrolik, fungsinya untuk naik turunkan motor waktu dicuci. Juga berguna sebagai daya tarik agar usahanya kelihatan profesional. Fungsi lain hidrolik adalah agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman, karena kalau pakai hidrolik itu karyawan bisa bekerja sambil berdiri, tidak harus menunduk yang membuat cepat lelah. Kemudian peralatan yang kedua adalah kompresor, yaitu mesin penghasil angin yang gunanya adalah untuk menaikkan hidrolik dan untuk membersihkan sisa-sisa air di bodi dan mesin motor. Kemudian mesin steam berfungsi untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi supaya kotoran-kotoran pada rontok. Kemudian tabung salju gunanya untuk mencampur sampo plus air agar menjadi buih-buih seperti salju. Kemudian selang air, selang angin, kepala semprot air, kepala semprot angin, kemudian sampo. Sampo ini selain berfungsi untuk mencuci motor, sampo juga berfungsi untuk membuat pencucian menjadi lebih menarik karena tampilannya seperti salju. Kemudian semir ban yang berfungsi untuk melapisi ban supaya tampil hitam mengkilat. Langkah ketiga adalah menyiapkan karyawan. Setelah mempunyai peralatan dan bahan kerja, hal berikutnya yang disiapkan adalah karyawan. Karyawan yang dibutuhkan adalah operator, di mana latar belakang pendidikan tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah kesungguhan untuk bekerja dan mau mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian supervisor atau mandor yang fungsinya adalah mengatur dan mengarahkan pekerjaan operator, mengatur parkir motor supaya rapi,
menerima konsumen dan menyilahkan konsumen untuk ke tempat tunggu, memeriksa hasil kerja sebelum motor diserahkan ke konsumen, melayani keluhan-keluhan konsumen. Supervisor juga ikut membantu pekerjaan operator, sehingga meringankan pekerjaan operator. Kemudian karyawan yang berikutnya adalah kasir, yang fungsinya adalah menerima pembayaran dan melakukan administrasi keuangan secara tertib. Langkah keempat adalah menyusun pedoman kerja. Setelah dapat karyawan, maka perlu dibuat pedoman tata kerja. Pedoman kerja ini harus ditaati oleh seluruh karyawan dengan tujuan agar hasil kerjanya bisa memuaskan konsumen. Pedoman kerja ini antara lain meliputi tata cara pengaturan parkir sebelum dicuci, tata cara penerimaan konsumen, tata cara pemeriksaan motor sebelum dicuci, tata cara pengoperasian alat, tata cara penyiapan bahan, sampo, semir, tata cara pencucian, tata cara pengeringan dan pengelapan, tata cara semir ban, tata cara penyerahan ke konsumen, tata cara administrasi keuangan, dan lain-lain. Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan karyawan adalah sistem pengupahan. Sebaiknya sistem pengupahan itu mengandung bagi hasil. Artinya semakin banyak motor yang dicuci, maka akan semakin banyak hasil yang diterima karyawan. Tujuannya adalah supaya karyawan bekerja giat tanpa harus disuruh-suruh, tentunya dengan tetap menjaga mutu pekerjaan. Karena mereka juga berkepentingan untuk menjaga agar konsumen puas dan akan kembali lagi. Karena semakin banyak pelanggan artinya hasil dia akan semakin banyak juga. Karyawan sebaiknya juga pakai seragam supaya terlihat rapi dan profesional. Langkah kelima adalah menentukan harga jasa yang bersaing. Dalam menentukan harga jasa cuci, harus dilakukan survei ke pesaing-pesaing terdekat. Jangan sampai harga kita kemahalan sehingga nggak laku. Buatlah harga kita sama atau sedikit lebih murah daripada para pesaing. Langkah keenam adalah administrasi keuangan yang tertib. Sebaiknya administrasi keuangan dilakukan memakai software. Software ini berguna untuk secara otomatis mengolah data, menyimpan data, sehingga lebih teliti dan otomatis bisa menghitung keuntungannya. Langkah ketujuh adalah promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran ini wajib, jangan sampai kita hanya buka tempat cucian, kemudian kita diam menunggu konsumen, tapi kita harus aktif supaya tempat kita lebih cepat dikenal dan konsumen bisa berdatangan. Kegiatan promosi bisa dilakukan secara offline, yaitu di lapangan, maupun secara online, pakai internet. Promosi offline bisa dengan menyebar brosur ke lingkungan sekitar, bisa juga dengan memasang spanduk di tempat-tempat strategis, yang menginfokan siapa usaha kita, lokasinya di mana, keunggulannya apa, dan lain-lain. Promosi online bisa dilakukan secara membuat akun Google, kemudian promosi di Facebook maupun Instagram. Kalau perlu, ada pelayanan antar jemput motor yang mau dicuci. Hal ini akan sangat membantu konsumen dibandingkan konsumen harus datang sendiri dan menunggu cukup lama. Bagi rekan-rekan yang mau buka usaha cuci motor, tapi masih bingung untuk memulainya, silakan hubungi Raja Murah Motor. Kami bisa suplai peralatan dan bahan, sekaligus pemasangan dan bimbingan pengoperasian. Alamat Raja Murah Motor dan nomor teleponnya silakan cek di video. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya yang mengulas mengenai cara sukses berbagai macam usaha.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.